Bab 508, Petani Tua mengambil tindakan. Kepala dewa leluhur dari dunia lain. Makhluk itu sebesar rumah, dengan rambut abu-abu panjang yang menari-nari bagaikan ular, dan mata sebesar wastafel, memancarkan cahaya yang sangat tajam, dan tampak sangat ganas. Gigi-gigi seputih salju itu, bagaikan belati, memancarkan cahaya dingin, dan tampak sangat tajam dan menakutkan dengan latar belakang mulut lebar berwarna merah darah. Termasuk Dewa Perang Naga, semua orang yang hadir dikejutkan oleh tekanan luar biasa itu. Gelombang kesadaran ilahi yang dahsyat menghantam mereka. Semut, merupakan kehormatan bagi kalian untuk melihat kedatangan leluhur Tuhan ini. Dewa leluhur yang menakutkan dari dunia lain, dengan kepalanya yang besar terekspos di luar gerbang hitam dewa, mengucapkan kata-kata yang mengerikan dan mengerikan, gunakan darah dan nyawamu untuk menyambut kedatanganku. Meskipun itu hanya kepala dewa leluhur dari dunia lain, kekuatan yang mengamuk itu masih sangat mengerikan. Dewa Perang Naga adalah satu-satunya master teratas di antara para semi-leluhur yang ada di tempat kejadian. Dia dengan cepat menerobos belenggu itu, dan dengan kekuatan yang luar biasa serta energi naga yang membubung ke langit, dia tidak menghindar, melainkan bergegas menuju kepala dewa leluhur dari dunia lain. Tangan besi itu menghancurkan kehampaan, menciptakan bayangan naga leluhur dan raungan naga yang bergema di seluruh langit dan bumi. Boom! Tinju besi Dewa Perang Naga dan niat membunuh yang mengerikan dari Dewa Alien saling bertabrakan, meletus menjadi gelombang energi yang mengguncang bumi, dan gelombang yang mengamuk itu menyapu ke segala arah, membuat bumi berguncang hebat. Ahia, Keke mengikuti dari belakang Dewa Perang Naga dan mendapatkan kembali kebebasannya. Dia segera membuka Paradise Lost dan menerima semua orang di dalamnya. Ombak yang mengamuk berhenti di luar taman Tuhan. Raja Naga, dewa leluhur yang mengerikan dari dunia lain, dengan niat membunuh yang begitu dahsyat, langsung menghempaskan Dewa Perang Naga, meninggalkannya penuh luka, darah naga berceceran dan mewarnai langit menjadi merah. Yang disebut Raja Naga itu tak lain hanyalah seekor reptil, serangga yang rendah hati dan lemah di mataku. Dewa leluhur dari dunia lain penuh dengan penghinaan, melihat ke bawah dari atas ke arah Dewa Perang Naga yang terluka parah yang terbang keluar. Dia adalah Li Huiyu yang terkenal, seorang pria kuat di antara para dewa leluhur. Bukan karena Dewa Perang Naga lemah, tetapi karena dewa leluhur alien Li Huiyu terlalu kuat. Anda harus tahu bahwa Dewa Perang adalah yang terkuat di antara para semi-leluhur. Sudah merupakan suatu keajaiban bahwa dia dapat menahan niat membunuh yang mengerikan dari dewa leluhur tertinggi. Dewa Perang Naga terluka parah dan mundur, lalu dibawa ke Paradise Lost oleh Keke. Kau bilang aku seekor reptil. Baiklah, kalau begitu, akan kutunjukkan padamu kemarahan seekor reptil. Raja Dewa Perang adalah seorang pria yang kuat dan berpengaruh. Sulit menemukan saingannya di antara para semi-leluhurnya. Bahkan ketika menghadapi dewa leluhur, dia tidak takut. Dia mengangkat tangannya dan mencabut pisau panjang itu dari belakang. Dia menebas langsung ke arah kepala besar di depannya. 7 auman naga bergema di 9 langit. Pedang panjang itu terbagi menjadi 7 bagian, berubah menjadi 7 cahaya ilahi dan menebas ke arah gerbang ilahi hitam. Ini adalah senjata suci klan naga. Terbuat dari bagian terpenting dari 7 tanduk naga leluhur. Bila disatukan, ia menjadi pedang naga, yang merupakan salah satu benda suci terpenting bagi klan naga. Seperti pedang suci yang tersimpan di tulang belakang Raja Naga Hitam, itu adalah harta tertinggi klan naga. Legenda mengatakan bahwa bahkan jika naga menghadapi bencana, selama mereka memiliki semua benda suci, mereka dapat memperoleh kembali kejayaan mereka dan memanggil kekuatan yang tak terbayangkan. Apa yang bisa dilakukan tanduk reptil kepadaku?
Li Huiyu, dewa leluhur dunia asing, penuh dengan penghinaan. Namun sekejap kemudian dia terkejut. 7 tanduk naga yang terpisah mengaktifkan semangat bertarung para naga leluhur. Niat membunuh yang tak terhapuskan yang ditinggalkan oleh 7 naga leluhur di masa lalu semuanya dihidupkan kembali dan dibakar. Kekuatan naga yang sangat besar itu begitu luas dan tak tertandingi sehingga bahkan para dewa leluhur dari dunia lain pun terkejut. 7 naga leluhur besar, bersinar terang, semuanya terkonsentrasi pada satu titik dan bergegas maju. Cahaya terang itu segera menenggelamkan gerbang dewa hitam itu. Boom! Meskipun dewa leluhur dari dunia lain menyapu ke 4 arah dengan niat membunuh yang tak tertandingi, 7 bayangan naga masih menyerbu masuk, dan dia mengeluarkan erangan teredam dalam cahaya yang menyala-nyala. Setetes darah memercik keluar, menembus kehampaan, dan setelah jatuh ke tanah, darah itu langsung menerobos bumi dan mengalir ke suatu tempat yang tidak diketahui. Itu adalah darah dewa leluhur dari dunia lain. Ketika cahaya itu benar-benar memudar, ketujuh tanduk naga yang redup itu terbang kembali dan berkumpul bersama untuk membentuk pedang panjang kuno, yang jatuh ke tangan Dewa Perang Naga. Dan di dalam gerbang Dewa Hitam itu, ada 7 luka mengejutkan di kepala besar itu, 4 di wajah, 1 di dahi, dan 2 di antara uban. Kulit dan dagingnya tergulung dan darah menetes. Dewa leluhur yang kuat dari dunia lain benar-benar terluka, yang sangat menyemangati Xiao Chen dan teman-temannya. Hanya Dewa Perang Naga yang berkeringat dingin, tidak ada yang lebih tahu darinya seberapa kuat 7 tanduk naga leluhur itu. Tanduk naga itu memadatkan niat membunuh abadi naga leluhur, tetapi tidak menghancurkan kepala, tetapi hanya meninggalkan 7 luka. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya dewa leluhur dari dunia lain ini. Reptil, kau membuatku marah. Kalian semua akan menderita di api penyucian selamanya dan kalian bahkan tidak akan bisa mati. Suara Li Huiyu rendah dan wajahnya tenang, tetapi kemarahan di hatinya telah terwujud dalam fluktuasi kuat kesadaran spiritualnya. Bas, terdengar suara yang menusuk, bagaikan gemuruh lautan kematian yang mengamuk. Langit hancur berkeping-keping, dan pikiran-pikiran yang merusak dan membunuh menyapu Paradise Lost. Pada saat ini, cahaya ilahi berwarna-warni di langit yang berhadapan dengan diagram 7 iblis tampaknya merasakan sesuatu dan bergegas turun dalam sekejap untuk menemui niat membunuh yang tak berujung. Tabrakan besar yang senyap, tidak jauh berbeda dengan duel dengan dewa leluhur yang sebenarnya. Cahaya Dewa 7 warna menghalangi niat membunuh Li Huiyu. Meskipun perlahan memudar, namun belum terkalahkan. Pada saat yang sama, kotak kayu di tangan Keke, binatang kecil di surga yang hilang, bergetar hebat, melesat keluar, menyatu dengan cahaya dewa warna-warni, dan menghantam keras kepala Li Huiyu. Bang! Li Huiyu dipukul di kepala dan berdarah. Cahaya warna-warni itu meredup sepenuhnya, tenggelam ke dalam kotak kayu, dan terbang kembali ke surga yang hilang. Bagi dewa leluhur yang kuat dari dunia lain, ini merupakan hal yang memalukan. Mengalami patah kepala 2 kali benar-benar tidak dapat dipercaya. Li Huiyu merasa itu tidak nyata. Pada saat ini, dia benar-benar marah dan meraung, tubuh iblis tak terbatas, turunlah ke bumi. Gerbang Dewa Hitam itu mengembang dengan dahsyat, kemudian cahaya bintang bersinar, dan Li Huiyu akhirnya bergegas keluar. Dia memiliki rambut abu-abu yang berkibar, kulit yang cerah, dan mata yang bagaikan kilat dingin yang menembus kehampaan, membuat orang gemetar saat melihatnya. Dia tinggi dan mengenakan baju sirah landak dengan paku-paku besi berkilau yang menjulang ke langit. Bill memegang tombak penghancur yang sangat besar di tangannya, yang dipenuhi dengan aura kehancuran. Dia berdiri diam dalam kehampaan, menatap dingin ke segala arah.
Momentum yang mengguncang bumi ini begitu luar biasa hingga membuat orang terengah-engah. Tubuh asli Li Huiyu, dewa leluhur dari dunia lain, telah tiba. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sekedar kepala. Itu sudah tak terbendung, para dewa leluhur dari dunia lain bekerja sama untuk membuka jalan yang kokoh, dan dialah orang pertama yang menyerbu. Dan di belakangnya ada sekumpulan sosok gelap. Keturunan dan pengikutnya semuanya berbaris dalam kehampaan. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian perang besi suci, memegang senjata ganas di tangan mereka, dan dipenuhi aura pembunuh yang mengguncang langit. Anak-anak, sekarang saatnya bagi kalian untuk berburu. Gunakan batu asah itu untuk mengasah diri kalian. Suara Li Huiyu dingin dan kejam. Kekuatan ilahi agungnya tersebar di 9 provinsi. Suaranya menggetarkan gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, mengumumkan kedatangannya. Dia dipenuhi amarah sekarang, dan sekarang dia ingin melampiaskannya dengan pembunuhan yang paling kejam. Aura yang mengerikan itu membuat semua makhluk hidup di bumi yang luas itu gemetar. Inilah kekuatan tertinggi dewa leluhur dari dunia lain. Sosok-sosok gelap di langit berlari cepat ke segala arah. Pada titik ini, Xiao Chen hanya bisa membawa orang-orang ini ke dunia kematian. Jika tidak, dia tidak akan mampu melawan Li Huiyu yang menakutkan. Tetapi pada saat ini, dua cahaya ilahi menyapu, dan sosok-sosok padat jatuh dari langit. Kedua dewa leluhur bersatu dan menyerang dengan kejam, membunuh keturunan dan pengikut Li Huiyu. Boom! Pada saat ini, gerbang dewa hitam besar di belakang Li Huiyu tiba-tiba meledak, dan dewa leluhur kuat lainnya dari dunia lain akan turun. Ada cahaya bintang bersinar di depan gerbang ilahi hitam. Itu adalah langit berbintang mini yang melesat keluar dari gerbang ilahi. Tepat ketika kedua dewa leluhur Jiushu hendak beraksi, seorang petani tua sederhana tiba-tiba muncul di langit tidak jauh dari sana, membawa cangkul dan sedikit lumpur di tubuhnya, seolah-olah dia baru saja keluar dari ladang. Dia memiliki rambut abu-abu di pelipisnya dan penampilannya biasa saja. Dia adalah tipe karakter yang tidak akan diperhatikan bahkan jika dia muncul di tengah kerumunan orang. Dia mengambil tindakan di hadapan dua dewa leluhur, dan menyapu ke arah Li Huiyu yang kuat dengan cangkul, seolah-olah dia sedang menyiangi, muncul dengan sangat santai. Itu kamu, kau dewa tua yang masih hidup. Li Huiyu, dewa leluhur dunia lain, tampak sangat terkejut. Dia menunjukkan ekspresi luar biasa dan berkata, "Aku melihatmu di era peradaban terakhir, dan kamu masih hidup dan sehat. Kita bertemu lagi, ini takdir." Petani tua itu tertawa dan menggunakan gerakan yang sangat aneh. Dia menerobos rintangan Li Huiyu dan duduk di gerbang dewa. Boom! Gerbang dewa hitam itu bergetar hebat, dan tampak ada keruntuhan di dalamnya. Raungan dewa leluhur dari dunia lain terdengar, dan kemudian seluruh lumpur di tubuh petani tua itu beterbangan dan berubah menjadi dinding lumpur, menghalangi gerbang dewa dan menyegelnya. Di kejauhan, Xiao Chen dan yang lainnya tercengang. Bukankah petani tua ini terlalu bejat? Dia duduk di Sandman dan hampir membuatnya roboh, lalu lumpur di tubuhnya benar-benar menghalangi jalan, yang benar-benar mencengangkan. Dasar kau orang tua abadi, Li Huiyu sangat marah. Sambil memegang tombak pemusnah besar, dia menusuk petani tua itu. "Terima kasih telah mengembalikan senjataku." Petani tua itu tersenyum naif, dan wajahnya tiba-tiba tertutup kerutan, seperti kulit pohon yang keriput. Meski senyumnya sederhana, kecepatannya secepat kilat. Dia meraih tombak penghancur besar dengan keras. Anehnya, tombak penghancur besar adalah senjata yang sangat mendominasi. Aura P. Embunuhnya mengguncang langit dan bumi, serta memadatkan energi jahat yang dahsyat tak berujung, yang dapat menghancurkan apapun di dunia. Namun setelah tertangkap oleh petani tua itu,
dia tiba-tiba menjadi tenang dan mulai menyerang Li Huiyu, dewa leluhur dunia asing. Cahaya di ujung tombak itu begitu terang hingga membuat telapak tangan Li Huiyu mati rasa. Momentum petani tua itu tiba-tiba meningkat, dia menyambar tombak penghancur besar, dan membelai tombak itu seolah-olah dia sedang membelai hewan peliharaan, berkata, dari senjata dewa leluhur tingkat atas, jatuh ke senjata dewa leluhur setengah, dan kemudian dipromosikan menjadi senjata dewa leluhur lagi, dan jatuh ke dunia asing, pasang surut, seperti dunia fana ini. Tua abadi, dewa leluhur dunia asing, Li Huiyu, memiliki ekspresi yang tidak pasti, dan berkata, kamu melintasi berbagai peradaban dan era tanpa mati. Kamu tidak bersembunyi di sudut, dan kamu berani keluar. Kamu sudah mati dalam kehidupan ini. Bang! Tombak penghancur besar di tangan petani tua itu bergetar hebat, dan niat membunuh yang tak berujung memenuhi langit, dan tiba-tiba semuanya terfokus ke dada Li Huiyu. Dasar bajingan tua, teriak Li Huiyu. Kekuatan ilahi mengalir di sekujur tubuhnya, mengguncang langit berbintang. Langit mini di depannya ditarik mendekat olehnya. Itu benar-benar langit berbintang. Tiba-tiba muncullah lautan bintang di antara mereka berdua, dan dia menggunakannya untuk menangkis tombak penghancur besar yang ada di tangan petani tua itu. Meskipun tombak petani tua itu tidak menembus, tetapi hanya menunjuk Li Huiyu di seberang langit berbintang, itu menunjukkan sisi yang sangat menakutkan. Li Huiyu menjerit dan menyemburkan darah. Jantungnya tertusuk. Niat membunuh yang tak kasat mata membuat lubang darah sebesar kepalan tangan di dadanya, yang transparan dari depan ke belakang dan jantungnya hancur berkeping-keping. Darah mengucur deras, mewarnai langit menjadi merah. Inilah arti sebenarnya dari kehancuran besar. Tombak tidak perlu benar-benar menyerang atau menusuk musuh. Selama niat membunuhnya cukup kuat, ia dapat menembus semua rintangan dan menghancurkan semua lawan. Baik mantan dewa alien Babura, maupun Li Huiyu saat ini, tidak satu pun dari mereka yang mampu melepaskan semangat juang tertinggi dari tombak penghancur besar. Hanya di tangan petani tua inilah tombak ini dapat memperlihatkan kekuatan penghancurnya yang tiada taraf, yang dapat menghancurkan alam semesta. Dasar kau orang tua abadi, kau benar-benar menyakitiku. Li Huiyu, dewa leluhur dunia asing, terkejut dan marah. Dia benar-benar tertusuk oleh seseorang. Ini adalah sinyal yang sangat menakutkan. Orang tua, kamu harus membayarnya. Kekuatan ilahi melonjak di sekitar Li Huiyu, dan baju besi landak di tubuhnya berubah menjadi titik-titik cahaya dan akhirnya mengembun menjadi tombak surgawi, muncul di tangannya. Dia berdiri di langit berbintang dengan tombak di tangan, menatap petani tua itu di seberang bintang-bintang yang tak berujung dan berteriak, Tian Ge menghancurkan dunia. Ini adalah kombinasi kekuatan magis dan seni bela diri. Tian Ge menyapu langit, dan jalur cahaya besar yang mengerikan terbuka di langit berbintang mini, menyapu ke arah petani tua itu. Petani tua itu menjatuhkan cangkul di tangannya, memegang tombak penghancur besar di kedua tangan, berdiri horizontal di langit berbintang, dan tiba-tiba menggoyangkannya. Tombak penghancur besar meledak dengan niat membunuh yang tak berujung. Boom! Di langit berbintang mini ini, tidak seorang pun tahu berapa banyak bintang yang telah berubah menjadi abu, dan niat membunuh dan menghancurkan terus melaju bagai gelombang pasang. Puff! Darah berceceran, Li Huiyu menjerit, menutupi tenggorokannya dengan tangannya, dan Tian Ge di tangannya tiba-tiba meredup dan berubah menjadi baju tempur landak yang menutupi tubuhnya. Leher dan tenggorokani tertusuk, tetapi masih transparan dari depan ke belakang, dan darah mengalir keluar. Ia dapat bertahan melawan tubuh tombak perang penghancuran besar, tetapi ia tidak dapat bertahan melawan niat membunuh yang tak ada habisnya dari tombak perang penghancuran besar.
Inilah aspek yang menakutkan dari misteri sebenarnya dari kehancuran besar. Petani tua ini kelihatannya sederhana, tapi saat ia benar-benar bertarung, ia sangatlah ganas dan hasrat membunuhnya tak tertahankan. Dasar kau orang tua abadi. Li Huiyu menghilang dari langit berbintang mini ini dalam sekejap mata dan dengan cepat melesat keluar dari langit-langit yang agung. Kamu, kedua dewa leluhur Kyushu memandang petani tua itu dan ingin mengatakan sesuatu. Aku sebenarnya sudah mati, dan tubuhku sudah membusuk selama bertahun-tahun. Aku hanya mencoba menakut-nakuti orang sekarang. Aku tahu kalian berdua sangat kuat, pergi dan bunuh dia dengan cepat. Aku telah menyegel gerbang ilahi dengan lumpur ilahi, dan aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Petani tua itu berbicara seperti ini sambil membawa tombak penghancur besar seolah-olah sedang membawa cangkul. Dua sinar cahaya melesat ke langit, dan kedua dewa leluhur menghilang ke langit. Xiao Chen dan yang lainnya dengan cepat mengepung petani tua itu, dan Keke mengedipkan matanya yang besar, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Coba aku lihat kotak kayunya. Petani tua itu mengambil kotak kayu dari binatang kecil seputih salju itu dan ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Akan tetapi, saat tentakel itu menyentuhnya, dia langsung membuangnya seolah-olah tersengat kalajengking, dan berkata, itu barang yang ditinggalkan oleh si cabul kecil itu. Ah, ah, ah. Keke langsung merasa tidak puas dan menatap petani tua itu dengan marah. Petani tua itu kembali memegang kotak kayu itu di telapak tangannya, mengamatinya dengan saksama, berpikir sejenak, lalu bertanya kepada Keke, boleh aku bantu membukanya dan melihatnya? Ya, Keke mengangguk penuh harap, matanya yang besar berkedip, dia ingin tahu apa yang ada di dalam kotak kayu itu. Petani tua itu berteriak, dan kotak kayu di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni ke langit, lalu seberkas cahaya besar menembus dunia. Pada saat yang sama, Keke menjerit dan terhisap ke dalam cahaya yang menyilaukan itu. Tubuhnya yang kecil perlahan-lahan terangkat, dan dalam cahaya warna-warni yang cemerlang, binatang kecil seputih salju itu berangsur-angsur menjadi halus. Mungkinkah jalan menuju surga telah terbuka? Petani tua itu memandang jalan cahaya yang besar itu, bingung dan tidak yakin. Bab 509, Menuju Surga. Tempat macam apakah surga prasejarah itu? Jika saya bertanya ke seluruh dunia, saya khawatir tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan nenek moyang para dewa pun akan sulit memahaminya. Alam surgawi melambangkan misteri dan kekuasaan. Hanya dengan mencapai tingkat dewa leluhur seseorang dapat melihatnya. Sepanjang sejarah, dalam sejarah berbagai peradaban besar, di tiap era selalu ada orang-orang kuat tak tertandingi yang menatap ke langit yang tinggi. Namun dalam sungai sejarah yang panjang, berapa banyak orang yang benar-benar telah memasuki langit. Itu masih harus dilihat. Dalam arti tertentu, tempat misterius yang tidak diketahui itu adalah tempat peristirahatan terakhir para dewa leluhur. Ah, 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 bisik binatang kecil seputih salju itu. Cahaya ilahi yang berwarna-warni menerangi langit dan bumi, dan jalur cahaya yang besar menembus dunia dan mengarah ke tempat misterius yang tidak diketahui. Sinar cahaya yang terang benderang menenggelamkan matahari di langit. Di bawah cahaya yang begitu menyilaukan, semua warna lainnya akan redup. Ini adalah satu-satunya tempat di dunia. Ia naik perlahan-lahan, dan sosoknya menjadi semakin samar dan halus, seolah-olah hendak memasuki suatu tempat yang tidak diketahui. Xiao Chen bergegas masuk, dan kemudian petani tua itu, yang memegang tombak penghancur besar, mengikutinya ke jalur cahaya. Kenaikan, Jin Sanyi berteriak dan melompat tinggi, matanya yang seperti bunga persik berkilauan seperti pencuri, dan dia berteriak keras, berbarislah ke surga kuno, dan kamu akan abadi mulai sekarang.
Mereka yang percaya pada saudara ketiga, serang. Bajingan ketiga memegang Moyue Tiange dan berlari lebih cepat dari seekor kelinci, menyerbu ke jalur cahaya dalam sekejap. Dia berteriak sangat keras hingga suaranya menyebar ke seluruh tempat, dan seseorang di kejauhan segera menjawab, "Kenaikan ke surga, Kaisar Surga, jangan tutup pintunya, tunggu aku." Si gendut Zuge, dengan lengan baju yang berkibar-kibar dan rambut putihnya yang berkibar-kibar, berlari dari pegunungan tandus di kejauhan dengan kecepatan kilat, dan menyerbu ke jalur cahaya bagaikan menyelam ke dalam air. Surga Hong Huang, aku datang. Meskipun Zuge gendut gemuk, dia lincah. Dia meloncat-loncat di jalur cahaya dan bangkit. Haha, Jin Sanyi tiba-tiba tertawa dan berkata, "Dasar gendut, kamu juga tidak terpilih. Kapal Zulong meninggalkanmu dan dibuang seperti sepatu usang." Burung Oriole bernyanyi di pulau di sungai. Fatih Zuge mengibaskan rambut peraknya, menatap Jin Sanyi di atas, dan berkata, "Itu bukan urusanmu." Burung Oriole sedang bernyanyi, "Dasar gendut." Jin Sanyi menendangnya hingga terjatuh. "Dasar kau gagap, bisakah kau pinjami aku kakimu?" Si gendut Zuge memegangi kaki besar Jin Sanyi dan mengikutinya saat ia bangkit. Ah Bing dan Dugu Sanshan, ibu dan anak, saling memandang dan mengikuti jalan cahaya. Selama pendakian, orang-orang yang memasuki jalur cahaya itu terkejut karena di sekeliling mereka banyak sekali bintik-bintik cahaya kabur yang bentuknya seperti makhluk berbentuk manusia. Itu adalah titik-titik cahaya redup itu adalah sekelompok makhluk humanoid setinggi kuku jari, semuanya memiliki sepasang sayap jangkrik transparan, bersinar dengan cahaya kabur, seperti peri, menari di jalur cahaya besar. Di atas, Xiao Chen dan petani tua telah menyusul Keke, dan tubuh mereka semakin melemah. "Ah!" teriak Keke. Pada saat ini, kotak kayu itu kembali ke tangannya dan dipegangnya erat-erat. Kotak kayu itu bersinar terang. Itulah yang membuka jalan cahaya. Pada saat ini, celahnya hanya sedikit, dan belum benar-benar terbuka. Jika aku bisa membuka jalan menuju surga, maka usahaku untuk tetap abadi sampai sekarang akan sepadan. Petani tua itu mengangkat tombak penghancur besar, matanya bersinar terang. Di sekitar Xiao Chen dan Keke ada sekelompok makhluk kecil seukuran kuku. Mereka adalah perwujudan fisik dari hukum-hukum yang kuat, dan energi di saluran ini dapat menjadi ganas sewaktu-waktu. Apakah jalan menuju surga benar-benar telah terbuka? Xiao Chen tidak dapat mempercayainya. Sulit untuk mengatakannya. Petani tua itu memandang ujung jalan cahaya itu dengan ragu. Dan dalam proses ini, mereka selalu bangkit secara perlahan. Suara apa itu? Tepat saat aku sedang berjalan di sepanjang jalan cahaya, sebuah suara keras tiba-tiba datang dari ujung jalan cahaya. Itu penuh keagungan dan tidak bisa dilanggar. Seolah-olah 3.000 Buddha tengah melantunkan mantra, dan seolah-olah 9.000 setan tengah mengaum. Di ujung jalan cahaya itu, kekuatan dahsyat bahkan menggerakkan petani tua itu, dan tombak penghancur besar menunjuk jauh ke atas. Apa yang ditinggalkan induk binatang kecil seputih salju itu? Apakah itu benar-benar membuka jalan menuju surga? Kekuatan ini sangat mirip. Dia sebenarnya ingin mengintimidasi semua orang, seolah-olah dia ingin mereka berlutut. Pada saat ini, petani tua itu cukup mendominasi. Dia mengangkat tombak penghancur besar di tangannya dan berteriak, "Buka!" Tombak penghancur besar dapat menembus dunia dan menghancurkan langit berbintang. Niat membunuh yang tak berujung menyerbu ke langit dan memaksa menuju ujung jalur cahaya. Jalan cahaya itu bergetar hebat dan berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Itu adalah sebuah pintu besar, tingginya lebih dari 100 meter, diam-diam menghalangi ujung jalur cahaya, dan memancarkan tekanan tertinggi.
Jumen tertutup rapat, dan di luarnya terdapat bintang-bintang yang berkelap-kelip dan alam semesta yang luas, seolah-olah kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan menjadi satu. Itu adalah alam semesta nyata, tetapi terkonsentrasi dan terhalang di depan Jumen. Petani tua itu terkejut dan berkata, "Di balik gerbang besar ini, pastilah ada surga kuno, tapi bagaimana mungkin?" Dia tampak tidak dapat mempercayainya, dan berkata, "Surga itu ilusi, bagaimana mungkin ada gerbang besar yang terhubung ke 9 provinsi?" Ia merampas kotak kayu itu dari tangan binatang kecil seputih salju itu, membalik-baliknya berkali-kali untuk mengamatinya dengan saksama, menyebabkan binatang kecil itu memutar matanya ke arahnya dan menggerutu tidak puas. Tetapi kotak kayu itu hanya retak dan tidak bisa dibuka lagi. "Kemanapun jalannya, biarkan aku membuka pintu besar ini." Petani tua itu mengangkat tombak penghancur besar dan hendak menembus portal besar itu. Akan tetapi, saat ia baru saja mengangkat tombaknya, suara yang sama terdengar lagi dari gerbang besar itu, bagaikan 3.000 Buddha yang tengah melantunkan mantra, atau 9.000 setan yang meraung pada saat yang sama. Tekanan dari surga ke-9. Gerbang raksasa itu memancarkan sedikit cahaya, dan hamparan bintang tak berujung di depannya dengan cepat hancur. Bintang-bintang terus berubah menjadi abu, seperti kembang api yang mekar, indah tetapi berumur pendek. Itu bintang sungguhan. Petani tua itu akhirnya tidak jadi melampiaskan niat membunuhnya yang tak ada habisnya. Dia menatap portal besar itu dengan ekspresi yang sangat serius. Sebuah pintu besar sebenarnya membutuhkan sepotong langit untuk mengelilingi dan melindunginya. Langit nyata mengembun di depan gerbang raksasa. Apakah ini benar-benar jalan menuju surga? Xiao Chen hampir yakin akan hal ini. "Kalian semua minggir dan biarkan aku memanfaatkan sisa tenagaku." Pada saat ini, temperamen petani tua itu berubah drastis. Dia tidak lagi sesederhana sebelumnya. Dia bagaikan pedang dewa tak tertandingi yang terhunus dari sarungnya. Seluruh tubuhnya tajam, dan dia menyatu dengan tombak besar kehancuran di tangannya. Petani tua itu meneriakkan kata demi kata, "Hebat, kehancuran." Di seberang langit B.R. bintang yang tak berujung, tombak penghancur besar menunjuk ke gerbang raksasa. Aura pembunuh yang ganas mengguncang bumi dan langit. Pada saat ini, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan pukulan yang mengejutkan ini. Tombak perang tak terkalahkan yang mampu menghancurkan alam semesta. Kekuatan yang terkumpul saat ini, bahkan para dewa leluhur pun hampir tidak dapat menandinginya. Bahkan lebih hebat lagi dibanding saat dia berhadapan dengan Li Huiyu, bisa dikatakan menguasai dunia. Langit berbintang di depan bergetar, lalu tanpa suara, sebagian besar bidang bintang meredup, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Niat membunuh yang tak berujung terkondensasi menjadi tombak nyata, yang muncul di depan gerbang raksasa di langit berbintang yang pecah, dan kemudian menembusnya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Boom! Gerbang besar itu benar-benar tertembus. Gerbang raksasa setinggi 100 meter itu mulai retak di titik yang ditusuknya, kemudian retakan mengerikan muncul di seluruh gerbang. Boom! Gerbang itu runtuh seluruhnya, dan petani tua itu membuka portal misterius ini. Bab 510 Ibu Keke. Gerbang raksasa setinggi 100 meter itu mulai retak, dan dengan suara ledakan yang keras, gerbang itu hancur total dan hancur berkeping-keping, lalu runtuh total. Pintu raksasa misterius itu benar-benar terbuka. Apakah ini berarti jalan menuju surga sekarang terbuka? Namun, pemandangan yang tersaji di hadapan semua orang membuat semua orang terkejut dan bingung. Di balik gerbang besar itu, tidak ada apapun kecuali kekosongan dan kehampaan sunyi yang seolah tak berujung. Dunia itu kelabu,
tak berbatas, dan tak terlihat ujungnya. Meski begitu, binatang kecil seputih salju itu adalah yang pertama menyerbu masuk sambil mengoceh. Ini adalah ruang yang dibuka oleh kotak kayu yang ditinggalkan ibunya. Si kecil merasa gelisah sekaligus gembira, telinganya yang berbulu sedikit bergetar, dan tangan kecilnya mengepal erat. Xiao Chen takut sesuatu akan terjadi padanya, jadi dia mengikutinya dari dekat sambil melihat sekelilingnya. Petani tua itu mengangkat tombak penghancur besar, ragu-ragu sejenak, lalu menyerbu masuk. Ujung tombaknya menunjuk ke kehampaan tak berujung. Apakah ini surga kuno? Bahkan tidak ada sehelai rambut pun di tanah. Terlalu sunyi. Jin Sanyi masuk dengan ragu-ragu sambil memegang Mo Yue Tiange. Suge si gemuk berambut putih kini telah membentuk refleks terkondisi. Setelah masuk, ia mulai melihat sekeliling dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak tahu apa yang ada di surga. Untuk mencapai alam dewa leluhur, jalannya panjang. Aku akan mencari ke atas dan ke bawah." Dalam kehampaan kelabu tak berujung, bayangan kabur tiba-tiba muncul. Itu adalah wilayah laut yang terhubung ke pantai keemasan, mengambang di kehampaan, dan ada matahari keemasan di langit. Air lautnya jernih dan biru, dan Anda dapat melihat dengan jelas ikan-ikan laut yang melompat-lompat. Sinar matahari bersinar ke bawah, membuat setiap butir pasir di pantai keemasan itu menjadi bening dan berkilauan. Tidak jauh dari sana terdapat sebuah bangunan elegan yang dikelilingi pepohonan rindang. Di pantai keemasan, di hadapan semua orang ada payung besar. Seorang wanita cantik, mengenakan pakaian avant-garde, memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang seputih salju, sedang berbaring malas di kursi santai, seolah-olah sedang bermimpi. Di atas meja kayu di sebelahnya terdapat berbagai jus buah, yang mengeluarkan semburat wangi. Yang pertama menyerbu adalah si binatang kecil seputih salju, Keke. Ia menatap wanita cantik yang sedang tidur itu dengan waspada dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan, "Siapa kamu?" Wanita cantik itu tampaknya menyadari sesuatu. Dia membuka matanya yang berbinar dengan malas, lalu duduk dengan malas. Rambutnya yang panjang berwarna biru laut tiba-tiba jatuh seperti air terjun, dan di latar belakang kulitnya yang seputih salju, dia tampak semakin cantik. "Anakku, kamu akhirnya di sini. Kau adalah..." Binatang kecil seputih salju itu memiringkan kepalanya dan mengamati wanita cantik di depannya, namun suara darah membuatnya langsung memastikan bahwa wanita itu adalah kerabat terdekatnya. Keke sangat bersemangat. Ketika mendengar suara yang penuh emosi itu, mata besar binatang kecil seputih salju itu langsung dipenuhi air mata. Dia berkedip lembut, lalu air mata kristal mengalir, dan dia pun berlari maju dengan cepat. Ia hanya ingin meneriakkan kata, "Ibu," tetapi pada saat ini, wanita berambut biru itu tiba-tiba menguap, jatuh ke kursi malas lagi, dan berkata dengan suara melamun, "Aku sangat mengantuk, tidak, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi." Tidak, sepertinya anakku akan lahir, aku tidak bisa tidur lagi. Aku sudah tidur selama entah berapa ribu tahun." "Ibu," Keke mengedipkan matanya yang besar, terbang cepat, dan dengan lembut mengayunkan si cantik berambut biru. Di belakang, Xiao Chen dan yang lainnya sedikit lingel. Si cantik ini terlalu mengantuk. Dia telah tertidur selama ribuan tahun. Ia begitu gembira dan gembira saat pertama kali melihat binatang kecil itu. Kok dalam sekejap mata ia langsung mengantuk lagi. "Bu!" Keke mengguncang pelan tubuh perempuan berambut biru itu dan akhirnya membuatnya terbangun lagi. "Oh, anakku, akhirnya aku melihatmu." Wanita berambut biru itu dengan lembut menggendong Keke, mencium si kecil dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Bayiku sayang, aku mengantuk lagi." Setelah berkata demikian,
Perempuan berambut biru itu melonggarkan pegangannya dan membiarkan Keke meluncur turun ke kursi malas, sementara dia pun tertidur lagi. Kali ini, Xiao Chen dan yang lainnya benar-benar tercengang. Tertidur lagi, itu turun-temurun, benar-benar turun-temurun. Sekarang, Xiao Chen dan yang lainnya akhirnya mengerti mengapa binatang kecil itu begitu mengantuk. Ia begitu terdiam karena memiliki ibu seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, sudah bangun. Ada nada kesal dalam suara kekanak-kanakan Keke. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi setelah dia bertemu dengan ibu yang paling disayanginya? Oh, sayang, ibu sudah bangun. Wanita berambut biru itu dengan gembira mengangkat Keke ke atas kepalanya, menatapnya dengan saksama, dan akhirnya memeluknya erat-erat, sangat emosional, dan berkata, bayi kecilku sangat menggemaskan. Semakin ibu melihatnya, semakin dia menyukainya, tapi aku mengantuk lagi. Suaranya semakin pelan, dan akhirnya dia membiarkan Keke jatuh bebas lagi dan mendarat di pantai keemasan, dan dia tertidur di kursi santai lagi. Semua orang benar-benar terdiam. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Tak heran jika si kecil seputih salju itu selalu suka tidur nyenyak, memang benar itu sifat keturunan. Ya Tuhan, semua orang ingin berteriak dan mendesah, ini bukan salah Keke, ini salah ibu malas itu. Bu, binatang kecil seputih salju itu merasa amat sedih, air mata mengalir di matanya yang besar. Ia mengguncang tubuh si cantik berambut biru dan memanggil dengan lembut, ibu sudah bangun. Sayang, ibu sudah bangun. Apakah kamu benar-benar ibuku? Mengapa kamu tidak bisa bangun setelah melihatku? Keke bertanya dengan sedih. Anak baik, tentu saja aku ibumu. Aku hanya punya dua hobi dalam hidupku. Yang pertama adalah makanan. Tidak ada makanan lezat di dunia ini yang belum pernah kumakan. Hobi kedua adalah tidur. Aku biasanya tidur selama 3000 tahun. Tidak peduli seberapa cantik wanita di dunia ini bertambah tua, hanya ibumu yang akan tetap awet muda dan memiliki kulit yang cantik. Aku juga suka makanan. Mata besar Keke tiba-tiba berbinar, lalu dia berbisik, meskipun aku suka tidur, aku masih merasa ibu bisa tidur terlalu lama. Waktu tidur terlama yang pernah kulalui hanya lebih dari 150 tahun. Petik 2. Jadi, kamu masih harus bekerja keras, anakku. Ibu, ngantuk lagi. Si cantik berambut biru akhirnya tertidur lagi. Di belakang, sekelompok orang tercengang. Apakah seperti ini cara Anda mendidik anak-anak Anda? Ibu Keke juga terlalu berbeda. Di belakang, Jin Sanyi dan Fatih Zuge sudah mulai mendiskusikannya. Dilihat dari penampilan mereka merasa bahwa mereka benar-benar tidak tampak seperti keluarga. Apakah wanita cantik ini benar-benar ibu Keke? Itu tidak mirip dia. Terutama jika kita ingat ayah Keke yang keren, rasanya makin aneh. Ayah berpakaian giok seputih salju, memegang tongkat jerami di mulutnya, mengenakan kacamata kristal hitam, terlihat sangat keren. Apakah dia menikahi wanita seperti itu? Jin Sanyi mendongak ke langit dan mendesah, terlahir kembali sebagai ayah memangnya kenapa kalau dia binatang buas? Dia masih bisa menikahi istri yang cantik dan menjalin hubungan cinta manusia binatang yang penuh gairah, yang patut diirikan. Si gendut Zuge dengan rambut putih berkibar tertiup angin, berkata, jangan khawatir, kamu juga akan memiliki hubungan cinta yang penuh gairah antara manusia dan binatang di masa depan. Guan Jujiu, itu bukan urusanmu. Jin Sanyi langsung melemparkan Mori Tiange ke arah Fatih Zuge yang lemah, yang langsung membuat pria gemuk berambut putih itu memutar matanya. Wanita itu bukan manusia. Petani tua misterius itu memegang tombak penghancur besar dengan ekspresi serius.
seolah-olah dia sedang waspada, dan berkata, "Aku tidak bisa memberitahu rasnya untuk saat ini, tetapi itu seharusnya bukan tubuh aslinya. Itu adalah jejak spiritual, dan itu sangat kuat." Kenyataan bahwa petani tua itu bisa menilainya seperti ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya wanita itu. Kantuk seperti itu mungkin hanya manifestasi eksternal. Jika kau memprovokasi dia, aku takut wanita berambut biru itu akan langsung memperlihatkan kekuatan bertarungnya yang mengerikan. Xiao Chen teringat pada dua kerangka di Paradise Lost. Ketika kultivasi mereka mencapai tingkat ayah dan ibu mereka secara alami dapat mengubah bentuk mereka sesuka hati. Apakah mereka manusia atau binatang? Itu hanya masalah pikiran. Bu, Keke tampak seperti gadis kecil yang malang, dengan wajah getir, memanggil-manggil wanita berambut biru itu agar bangun lagi. "Oh, sayangku, ibu tidak cukup tidur selama 3000 tahun kali ini, jadi aku merasa mengantuk." "Jangan merasa bersalah, sayang. Ibu bersikeras tidak membiarkanmu tidur." Wanita berambut biru itu akhirnya menjadi lebih bersemangat dan berkata, "Ibu paling suka makanan lezat, jadi tentu saja aku sudah menyiapkan banyak hal untuk bayi kecilku. Ayo, ibu akan mengajakmu melihatnya." Setelah berkata demikian, ibu akhirnya turun dari kursi malas, dengan sepasang kaki telanjang yang seputih kristal, dan berjalan menuju sebuah gedung tak jauh dari sana sambil menggendong ke dalam lengannya. "Sayang, apakah paviliun-paviliun ini indah? Yang ini bergaya klasik barat, yang kubuat ulang dengan menggali reruntuhan prasejarah. Yang ini bergaya klasik timur." Saat dia berbicara, bukan lagi ibu yang menggendong Keke, tetapi Keke yang berjuang untuk menopang ibu yang tertidur lagi. Namun, setelah memasuki kompleks bangunan yang indah itu, hewan kecil yang sedih itu segera menjadi bahagia. Orang-orang di luar segera mendengar sorak-sorai dan celoteh kegirangan makhluk kecil itu. Begitu banyak esensi spiritual. Binatang kecil seputih salju itu bertanya dengan takut-takut dengan suara kekanak-kanakan, "Bu, apakah ini semua untukku?" Petik 2. "Ya, mereka semua sudah siap untuk bayiku." Ibu menjawab dengan malas, lalu berkata lagi dengan malas, "Berikan ibu buah dewa." "Bu, buah dewa itu ada di dekatmu, tinggal selangkah lagi." Ibu terlalu malas bergerak, "Sayang, bantu ibu melempar satu." "Ibu terlalu malas, jauh lebih malas dariku." Walaupun orang banyak tidak dapat melihat keadaan di dalam kompleks gedung, mereka dapat mendengar dengan jelas percakapan mereka. Mereka saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Hewan kecil yang malang itu memiliki ibu yang sangat malas, sungguh. "Bu, ibu tertidur lagi. Bu, ibu tidur di atasku. Bu, ibu sedang menggigit buah dewa, dan ibu belum mengunyahnya, jangan tidur. Bu, ibu, Makhluk kecil yang malang, bagaimana mungkin ia memiliki ibu yang sangat malas?" Semua orang merasa kasihan pada Keke. Pada saat ini, suara ibu akhirnya tidak lagi malas, dan dia berkata kepada Keke dengan penuh kasih sayang, "Sayang, jangan salahkan ibumu. Ketika ayahmu dan aku pergi ke dunia lain untuk membunuh orang-orang jahat, kami secara tidak sengaja melukai tubuh kami, jadi kami sangat mengantuk." Tak lama kemudian, ibu yang cantik itu keluar dengan malas sambil menguap dan menarik Keke. Ia melihat ke arah Xiao Chen dan yang lainnya dan bertanya kepada binatang kecil itu, "Sayang, apakah mereka semua adalah temanmu?" "Ya." Keke mengangguk penuh semangat. "Lupakan saja. Kalau tidak, ibu akan melemparkan mereka ke Mars." Wanita malas itu mengatakannya dengan ringan, tetapi semua orang merasakan kekuatannya. Dia benar-benar orang yang kuat dengan kekuatan yang luar biasa.
Petani tua misterius itu mendengus dingin, dan tombak penghancur besar di tangannya sedikit bergetar. Namun, Ibu Keke hanya menguap dan berkata, "Karena kamu adalah sahabat bayiku, jangan bandingkan denganku. Aku malas, terlalu malas untuk membandingkan dirimu denganku." Ia terlalu malas untuk membandingkan, dan ia benar-benar terlalu malas untuk membandingkan, karena ia memang terlalu malas, dan kini ia terlalu malas untuk berjalan. "Sayang, apakah ada yang kau sesali?" Ibu Ke bertanya, mencoba tetap terjaga sambil menahan keinginan untuk tidur. Keke memiringkan kepalanya, memikirkannya dengan serius, lalu berkata, "Ya." Ibu meninggalkan jejak spiritual, menunggu bayi itu datang ke sini. Siapa yang bisa hidup tanpa penyesalan? Ayahmu dan aku akan memberi bayi itu kesempatan untuk mengubah takdirmu, sehingga kamu bisa hidup tanpa penyesalan dan terus maju mulai sekarang. Keke menggaruk kepalanya dengan malu dan bergumam pelan, "Sebenarnya aku tidak punya banyak hal untuk disesali." Ibu Keke dengan malas menggambar garis di udara, dan dua gerbang cahaya tiba-tiba muncul di pantai kemasan. "Ini adalah harta karun yang dipinjam ayahmu dari dunia lain." Salah satu dari dua pintu itu bernama "Look Back", yang berarti melihat kembali masa lalu. Yang satunya lagi bernama "Hope", yang berarti harapan dapat terwujud di masa depan. Ibu Ke berkata dengan santai, tetapi semua orang sangat terkejut. Jika memang benar, kedua pintu ini tampaknya sangat bertentangan dengan keinginan surga. Pintu yang dipinjam dari dunia lain. Petani tua itu bertanya dengan heran. "Ya, sayang sekali kedua harta karun ini belum mencapai kondisi sempurna. Harta karun ini penuh dengan terlalu banyak variabel. Harta karun ini disempurnakan oleh orang-orang kuat dari dunia lain. Butuh banyak usaha untuk meminjamnya saat itu." Ibu Ke mendesah. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa apa yang disebut meminjam hanyalah cara yang baik untuk mengatakannya. Pastilah ayah Ke saat itu telah mencurinya, dan terjadilah pertikaian sengit. "Sayang, kamu bisa memasuki pintu melihat ke belakang untuk menyelesaikan salah satu penyesalanmu. Kamu bisa melihat kembali masa lalu. Namun, karena itu adalah harta yang tidak sempurna, ayahmu telah memberlakukan banyak batasan. Hal-hal yang dapat kamu ubah terbatas pada dirimu sendiri. Ini demi kebaikanmu sendiri, agar kamu tidak berada dalam bahaya. Jika tidak, bahkan jika ayahmu kembali, dia tidak dapat menyelamatkanmu." Perkataan Ibu Ke sungguh mengejutkan. Harta karun ini sungguh menakjubkan. Mungkin beberapa dewa leluhur dapat memutar kembali waktu untuk membunuh lawan mereka, tetapi itu hanya terbatas pada konfrontasi langsung. Kedua belah pihak kembali ke zaman kuno, tetapi jika orang yang dijatuhi mantra cukup siap, ia dapat terhindar dari pembunuhan di masa lalu. Tidak seorang pun dapat benar-benar membalikkan seluruh sejarah dan mengubah masa lalu sepenuhnya. Itu tidak mungkin, sebab, jika itu betul-betul bisa terwujud, apa makna semua itu sekarang? Jika dewa leluhur yang tak tertandingi membalikkan situasi, semua ini akan berubah dan tidak akan ada lagi. Itu tidak mungkin. Looking back, ada di depan kita. Menurut apa yang dikatakan Ibu Ke, tampaknya itu jauh lebih kuat daripada kemampuan dewa leluhur untuk membalikkan waktu. Jika benar-benar disempurnakan, meskipun tidak dapat mengubah sejarah, ia akan menjadi senjata yang ampuh. Bisakah kita melihat kembali masa lalu? Petani tua itu, yang memegang tombak penghancur besar, hampir tidak dapat tetap tenang pada saat ini, dan menatap si cantik berambut biru dengan penuh semangat. Berapa banyak kejadian di masa lalu yang dapat terulang? Semua orang terdiam. Berapa banyak peristiwa masa lalu yang dapat kita lihat kembali? Ibu Keke tidak lagi malas. Dia memeluk Keke,
menyisir rambutnya yang panjang berwarna biru laut, dan berkata, "Bisakah hidup dijalani lagi? Kamu bisa mencobanya. Kamu hanya punya satu kesempatan. Saya ingin kembali bertarung, saya ingin kembali bertarung." Petani tua itu memegang tombak penghancur besar, momentumnya terus meningkat, dan seluruh penampilannya berubah total, dari sederhana menjadi garang, lalu menjadi bersemangat dan tajam. Dia seperti orang yang berbeda. Rambut abu-abu panjangnya berdiri tegak dan menari liar. Ia menengadah ke langit dan berteriak, "Aku ingin kembali bertempur. Aku akan menyesalinya selamanya karena tidak mengalami pertempuran terakhir itu." Ah! Semangat juang petani tua itu memuncak dan ia melangkah ke Looking Back. Bisakah kita benar-benar melihat kembali masa lalu? Bisakah masa lalu benar-benar dihidupkan kembali? Tidak seorang pun tahu. Namun beberapa orang di tempat kejadian sudah kembali ke pintu, karena setiap orang menyimpan penyesalan di hati mereka. Chen Dong mengucapkan selamat tahun baru kepada semua pecinta buku. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Anda semua, semoga keluarga Anda bahagia, dan semoga sukses di tahun macan. Saya berharap Anda semua berjalan bagaikan seekor naga, bertenaga seperti naga dan harimau, sukses di tahun macan, dan penuh kekuatan. Faktanya, kesehatan, kebahagiaan, dan keberuntungan adalah hal yang nyata. Semoga Tuhan memberkati Anda, dan memberkati Anda lagi.